Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang telah lahir dan telah datang ke dalam dunia, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru, hari anugerah-Mu. Kami mau membaca Alkitab, merenungkannya. Kiranya kami akan diberi kekuatan dan kami akan hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini Senin 18 Desember tahun 2023. Firman Tuhan dari Injil Matius 1 ayat 2-4 demikian. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah jalan keselamatan yang benar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Manusia cenderung melakukan penilaian terhadap banyak hal, termasuk bagi sesamanya. Latar belakang kehidupan seseorang seringkali menjadi sasaran penilaian tentang kelayakannya, apalagi dalam melaksanakan suatu tanggung jawab yang berkaitan dengan status jabatan yang diembannya. Bahkan penilaian dimaksud seringkali juga menyangkut ketidaklayakan seseorang untuk masuk dalam karya selamat Tuhan Allah. Karena itu mari kita melihat cara seksama tentang bacaan Alkitab hari ini yang mencantumkan daftar silsilah khusus salah seorang anak Yehuda yakni Peres adalah merupakan hasil dari perselingkuhan Yehuda dengan Tamar, menantunya. Lihat Kejadian 38. Padahal Peres dan Yehuda adalah orang-orang yang termasuk dalam garis daftar keturunan Yesus. Yehuda dan Tamar, kalau dilihat dari tradisi bangsa Israel, setiap orang yang melakukan zina harus dihukum mati dengan cara dibakar. Bandingkan Kejadian 38 ayat 24. Bentuk hukuman lain adalah dilempari dengan batu di luar pintu gerbang sampai mati. Lihat Ulangan 22-24a. Artinya, semua yang melakukan hal seperti ini harus dihukum mati. Sehingga kisah ini kita bisa mengerti bahwa pencantuman nama-nama ini memiliki tujuan bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah untuk merangkul semua manusia untuk diselamatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Yesus Kristus memang membenci dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Hal ini juga tergambar jelas ketika ada orang yang membawa kepadanya seorang yang kedapatan atau tertangkap basah ketika berzina. Yesus Kristus menjawabnya bahwa barang siapa tidak berdosa maka ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus Kristus menjawabnya bahwa barang siapa tidak berdosa maka ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 1-11. Akhirnya para ahli Taurat itu pergi dan Yesus Kristus tidak menghukumnya, tetapi Ia mengingatkan perempuan itu untuk jangan berbuat dosa lagi. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita berefleksi untuk melihat betapa besarnya perhatian bahkan kasih-Nya untuk manusia, tanpa terkecuali keberadaannya kini dan masa lalu seseorang. Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan keselamatan yang sempurna dan paripurna. Yohanes 14:6a. Kita harus terus meneladani cara hidup dan pengajaran-pengajarannya
yang membawa orang pada pertobatan yang benar dan pada kehidupan baru. Jangan pernah menilai bahkan memberi penghakiman terhadap seseorang yang menurut kita dia tidak layak masuk dalam kerajaan keselamatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena yang menentukan seseorang itu masuk dalam keselamatan itu hanyalah Tuhan Allah sendiri yang empunya dan sumber keselamatan yang kekal. Karena itu jadikan masa raya Advent ini sebagai momentum perenungan untuk merefleksikan nilai-nilai hidup tentang keselamatan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, sehingga pemahaman keluarga kita tetap kuat dalam menghadapi dinamika pengajaran-pengajaran yang terkadang bertentangan dengan iman percaya kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami untuk hidup dalam karya keselamatan-Mu, dan jadikan kami orang-orang yang menyembah-Mu menurut firman-Mu serta hidup setia berpedoman pada kehendak dan rencana-Mu. Amin.